Prof. Nurdin dan jajaran pimpinan. Terima kasih Pak Menteri Koperasi dan jajarannya. Saya agak senang Pak, karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dalam pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian. Ini menjadi pertanyaan kami bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong, omon-omon aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting, ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya. Karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail, ya tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan, ya diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya.
Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang, Pak. Kalau 80.000 tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80.000. Kalau hanya kosmetik saja 80.000 ini, yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak Menteri. Ya kan? Nah, ini saya minta efektivitasnya bagaimana, Pak? Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan, Pak Menteri tahu kan? 1.000.000 tanya, Pak. Bukan 1.000, bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. Nol. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Bapak bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah, sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang.
Nah ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum. Soal penting juga, banyak bertanya Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement daripada bank harus dipenuhi. Gak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Gak gampang Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih. Itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih Pak. Sekarang kan kecil-kecil Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat Pak. Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas Pak. Ini kan nggak jelas semua. Nah, itu soal key resources. SDM-nya lagi. BUMDes tuh banyak gagal karena SDM-nya nggak bagus Pak. Gimana Bapak mengangkat SDM-nya? Ini menjadi pertanyaan di bawah. Jadi itu nggak boleh kita sembarangan Pak. Ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli, kita udah tahu persaingan bebas, kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear Pak. Tahapannya, ini nggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi, bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur kacau balau Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Prof. Darbadi. Selanjutnya ke sebelah kanan.